Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu semua ya. Tetap semangat walaupun kita kuliah online. Di kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai poligami dalam Islam. Sebab kali ini yang kami akan bahas mengenai pertama pengertian poligami, kedua dasar hukum poligami, 3 hikmah poligami, 4 alasan syar'i dan yuridis poligami, dan kelima pandangan para ulama tentang syarat-syarat poligami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai bab yang pertama, pengertian poligami. Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu plato yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang. Sistem perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Pada dasarnya disebut juga poligami. Selanjutnya, poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran Islam yang kemudian disebut dengan syarat Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 ada kalimat fankihu, kalimat amr tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib. Dapat direlevansikan dengan kaidah usul fikih yang berbunyi asal dari sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Jadi teman-teman semua, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari dalam waktu yang bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligami itu menurut masyarakat umum adalah poligami. Dasar hukum poligami yang pertama, surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tersebut menurut Qazim Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya 4. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya. Karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya. Kemudian, yang kedua, ada surat An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Kemudian, hadis yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil, dan beliau pernah berdoa, "Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Oleh karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya." Abu Dawud berkata, "Yang dimaksud dengan engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya adalah hati." Hadis riwayat Abu Dawud dari Siti Aisyah. Kemudian, hikmah poligami. Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan. Yang ketiga, untuk menyelamatkan suami dari yang hiperseks, dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Yang keempat, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Tentang hikmah diizinkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kerumah tanggaan. Yang kedua, untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya, perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits, kepala suku Bani Mustalik, untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya, perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya. Baik, slide berikutnya yaitu alasan syar'i dan yuridis poligami. Yang pertama, alasan syar'i. Poligami dibenarkan syariat Islam dalam keadaan darurat seperti perang, dan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Poligami dianggap baik hanya sebatas konteks umat Islam generasi awal. Namun saat ini, poligami menjadi bencana dan hanya menimbulkan konflik, kebencian, dan permusuhan antara istri dan anak-anak. Di samping itu, sebab bolehnya poligami untuk konteks modern telah hilang dan berlaku adil pun tidak mungkin tercapai. Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan 3 syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif meliputi: yang pertama, jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, jika
jika istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan adapun syarat kumulatif, yang pertama, ada persetujuan tertulis dari istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Poin kedua, yuridis poligami. Nah, secara yuridis, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga kompilasi hukum Islam. Pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang masih berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hukum Islam, pengaturan tentang poligami merujuk pada kompilasi hukum Islam. Ketentuan kompilasi hukum Islam menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja, di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatas, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, sebagaimana disebut dalam pasal 55 kompilasi hukum Islam. Nah, kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi. Pandangan para ulama tentang syarat-syarat poligami. Ulama sepakat bahwa poligami dalam Islam adalah boleh dengan syarat suami mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Kompilasi hukum Islam dan pemerintah menambahkan 2 syarat lainnya yang bersifat perdata bagi suami yang ingin menikah lagi. Pertama, suami mesti mendapat izin tertulis dari pengadilan agama dan persetujuan tertulis dari istri. Isnan Ansori dalam bukunya menyampaikan para ulama berbeda pendapat tentang status syarat yang ditetapkan oleh istri kepada suami untuk tidak boleh melakukan poligami, apakah persyaratan yang dibolehkan atau tidak. Beliau berkata, mazhab pertama, syarat yang dibolehkan. Sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah bin Amr bin As, serta sebagian ulama seperti Suriyah, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawus Al-Auza'i, dan Ishaq berpendapat bahwa syarat seperti ini dapat dibenarkan, dan karenanya suami wajib memenuhi persyaratan tersebut. Isnan Ansori dalam bukunya menyampaikan para ulama berbeda pendapat tentang status syarat yang ditetapkan oleh istri kepada suami untuk tidak boleh melakukan poligami, apakah persyaratan yang dibolehkan atau tidak. Beliau berkata, mazhab
Pertama, syarat yang dibolehkan sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah, dan Amr bin As, serta sebagian ulama seperti Suraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawus, Al-Auza'i, dan Ishaq berpendapat bahwa syarat seperti ini dapat dibenarkan dan dikarenakan suami wajib memenuhi persyaratan tersebut. Pendapat ini mereka dasarkan kepada hadis berikut. Dari Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah bersabda, syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat yang menghalalkan terjadinya hubungan badan atau pernikahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Madhab yang kedua, syarat yang batil. Sebagian ulama lainnya seperti As-Zuhri, Qatadah, Hisam bin Urwah, Malik al-Laits, At-Tasawri, As-Syafi'i, Ibnu al-Munzir, dan kalangan al-Hanafiyah berpendapat bahwa syarat ini adalah syarat yang batil. Hanya saja pensyaratan ini tidaklah membatalkan pernikahan dan suami memiliki hak untuk menurutinya ataupun tidak. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.